Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar nggak tegang, kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Kita lihat di kelas ini? Oke, hadir ya Alila. Aliza hadir? Berarti hari ini belajarnya 14 orang ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini di kelas 11, jadi ini semester pertama ya, kalian masuk di semester pertama kelas 11 ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau membantu Bu Feli untuk memimpin doa hari ini? Boleh, silakan, siapa saja, silakan. Dit. Terima kasih. Di hari Selasa, tanggal 20 Juni ini, kita belajar hal yang baru di kelas 11, yaitu tentang teks prosedur. Mungkin istilah itu tidak asing bagi kalian, benar atau enggak? Atau masih ada yang asing? Insya Allah tidak ya. Misalnya Bu Feli hari ini pergi ke apotek, karena pagi tadi perut terasa mules. Bu Feli beli obat untuk ngobati perutnya Bu Feli yang mules. Dikasihlah sama apotekernya obat itu. Bu Feli tanpa membaca dan tanpa tanya, langsung Bu Feli konsumsi obat itu dengan cara diminum. Kira-kira itu tepat atau tidak? Kurang tepat. Karena kan seharusnya kalau membeli obat itu ada prosedurnya. Oke, bisa jadi obat yang Bu Feli beli itu tidak harus diminum dengan air. Bisa jadi seperti obat tenggorokan yang itu harus digigit. Pernah tahu yang seperti itu? Kenapa dibutuhkan prosedur, terutama pada obat-obatan tujuannya yang dimau oleh obat tersebut itu nantinya bisa mengobati sesuai dengan indikasi yang serupa. Dulu naik angkot, kalian tiba-tiba naik, langsung Pak jalan. Kalian nyampe nggak ke tujuan? Kenapa? Tujuannya kemana Pak sopir nggak tahu, dia hanya akan jalan sesuai dengan trayeknya. Iya kan, bisa jadi sampai nanti di terminal yang terakhir. Paham ya? Kenapa petunjuk atau prosedur itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ini pertemuan yang kedua, minggu kemarin kita sudah belajar tentang strukturnya teks prosedur, urutannya apa saja. Bu Feli flashback sekilas. Ya, LMS-nya Bu Feli, kita buka yang bahasa Indonesia, di kelas bahasa Indonesia ini. Di sini kita akan belajar untuk mengembangkan teks prosedur. Sudah Bu Feli siapkan bahan ajar untuk presensi kalian juga sudah saya siapkan di situ, terintegrasi langsung tadi dengan Google Sheet, serta untuk PowerPoint yang akan Bu Feli jelaskan hari ini. Yang kedua, kegiatan kalian adalah mengembangkan teks prosedur, karena yang kemarin pertemuan pertama kita sudah menganalisis strukturnya apa saja, tentu harus memperhatikan hasil analisisnya terkait isi, struktur, dan juga kaidah kebahasaan. Sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Tujuan kita belajar pada hari ini, Bu Feli menerapkan model pembelajaran namanya cooperative learning. Sedikitnya yang kita pakai pembelajaran hari ini, kita kan beda ya, belajarnya tidak di ruang kelas biasanya, kita di co-working space di SMK Telkom Malang. Kompetensinya, kalian harus lulus apa kalau pertemuan hari ini? Kompetensinya yang kedua. Kalau yang minggu kemarin kita sudah menganalisis, yang hari ini kalian bisa mengembangkan, kalian dikatakan lulus pada kompetensi ini jika kalian bisa membuat kerangka teks prosedur, kalian bisa menyusun teks prosedur, dan yang ketiga adalah mempresentasikan. Karena dengan keterampilan berbicara, cara yang Bu Feli gunakan adalah presentasi dan diskusi pada hari ini. Oke, kita ke cara mengembangkan teks prosedur. Yang pertama adalah mengembangkan judul, yang kedua mengembangkan bagian pernyataan umum, dan yang ketiga mengembangkan bagian langkah-langkah. Mengembangkan judul dalam teks prosedur. Teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan saran, maka pada bagian pernyataan umum dapat kalian awali dengan menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan dan alasan permasalahan tersebut harus diselesaikan. Tips yang kedua, jika teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan membuat sesuatu atau melakukan pekerjaan tertentu, dapat kalian awali dengan menyampaikan definisi terlebih dahulu. Yang ketiga, yang akan dipelajari adalah sikap kalian. Karena di sini ada 4 kelompok, Bu Feli sengaja membuat ada 4 pilihan, tapi kalian boleh mengusulkan hal yang lain. Bu Feli akan berkeliling untuk menentukan kalian berdiskusi. Kelompok 3, ya. Kami ingin pariwisata, Bu. Oke, alasannya kenapa? Karena mau ke Bromo. Teknologi, Bu. Alasannya? Karena kan kami dari SMK Telkom Malang udah ciri khasnya IT ya, Bu. Jadi kami ingin mengedepankan IT itu gimana sih kalau dibuat ke dalam teks prosedur gitu.
Boleh langsung silakan dibagi siapa yang nyusun pernyataan umumnya, siapa yang langkah-langkah, siapa yang simpulan ya. Bu Feli coba tanya, kalau misalnya yang kuliner tadi yang membuat klepon ya, kan itu membuat klepon itu kan ada bahan-bahannya. Benar kan ya? Itu kira-kira dimasukkan di kerangka yang mana? Menurut saya bahan-bahan ini diletakkan pada kerangka bagian menyiapkan bahan-bahan sebelum memasak. Betul. Izin bertanya terkait pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya, subtopik itu apakah sama dengan judul, Bu? Boleh. Kelompok 1 sudah bagian langkah-langkah, oh bagus sekali. Kelompok 2 di pernyataan umum, ini dari mana? Ini kami dari kelompok 1, ambil sumbernya dari tempo.co.id. Oke, yang didapat apa? Seperti gagasan tentang kerupuk rambat, terus apa kayak cara ngolahnya, bahan-bahannya. Oke. Awal-awalnya tuh kayak memperkenalkan, jadi hiburannya kenapa milihnya di akhir semester, terus alasannya milih baru di bawahnya alasan milih Bromo gitu. Boleh. Jadi intinya di pernyataan umum itu adalah pengantar sebelum kamu ke langkah-langkah. Pengantarnya apa ya? Terkait judul, kamu jelaskan kenapa ngambil judul itu, mengapa ngambil topik itu, dan bisa menjelaskan definisi. Kalau misalnya itu bukan traveling ya, kalau ini kan traveling. Terus termasuk kamu memberikan review sekilas kenapa perlu untuk wisata ke Bromo. Nah, itu boleh juga. Oke, waktunya 8 menit lagi. Bentuk desainnya satu halaman apa slide modelnya? Satu halaman sih, Bu. Satu halaman cukup? Izin bertanya untuk kaidah kebahasannya yang dicantumkan di sini aja. Boleh di lain. Ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Sudah dikumpulkan? Silakan di-upload di media sosialnya dan dikumpulkan di LMS. Kita bagi untuk presentasi. Bu Feli langsung tawarkan siapa yang mau presentasi duluan dari kelompoknya. Kelompok 1 boleh maju untuk presentasi. Nih teman-temannya yang lain menyimak ya. Silakan nanti memberikan komentar, pertanyaan atau apresiasi. Oke, silakan kelompok 1. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah disebutkan tadi dan dihaluskan hingga kulit matang. Ada 3, yaitu kalimat imperatif atau perintah. Contohnya adalah angkat dan tiriskan kerupuk, jemur kulit sapi, bersihkan bulu-bulunya. Yang kedua adalah kata kerja, contohnya membuat, menggoreng. Lalu yang terakhir kata hubung, contohnya dan juga lalu. Adopsi ingin bertanya mengenai kalimat imperatif. Apakah kalimat imperatif itu kalimat perintah atau seperti kalimat ajakan? Kalimat imperatif itu kalimat ajakan, tapi karena ini kan kita menyusung cara mengolah kerupuk ramba. Nah, jadi kayak mengajak juga memerintahkan gitu loh. Sedangkan kata-kata mari, ayo itu kalimat ajakan. Jadi antara kalimat perintah dan kalimat ajakan jenis kalimat yang berbeda. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang membuat kue tradisional yaitu klepon. Klepon ini adalah kue tradisional. Nah, untuk alat-alat untuk membuat klepon ini yang dibutuhkan itu bisa alat pengukus atau microwave. Selanjutnya ambil sedikit adonan, bulatkan adonan. Perintah imperatif. Mana? Yang Salah satu aja. alhamdulillah. Oke, betul. Berikan apresiasi buat kelompok 2. 3 yang beranggotakan Selin, Andini, Dito, dan Razan akan mempresentasikan tentang topik pilihan kami yaitu pariwisata. Liburan akhir semester ini pasti menjadi waktu yang sangat dinanti-nanti. Yang perlu dipersiapkan menuju Bromo, kan pasti kita menuju gunung dan memerlukan pakaian-pakaian yang cukup yang bisa menghangatkan tubuh kita. Nah, yang pastinya yang pertama ada pakaian hangat. Alat yang perlu kita persiapkan, kemudian apa saja yang harus kita lakukan saat ingin menuju ke Bromo. Yang pertama tentunya tentukan tanggal perjalanan dan periksa kondisi cuaca di Gunung Bromo. Kemudian kaidah kebahasaan yang ditemukan di teks prosedur kami yang pertama adalah kalimat imperatif, yang mana adalah kalimat kerja perintah. Contohnya adalah tentukan, persiapkan, dan rencanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terkenal banget di telinga orang-orang yang biasanya dikenal dengan sebutan ChatGPT. Untuk lengkapnya tentang ChatGPT bisa dijelaskan oleh rekan saya, Kak Arum, silahkan.
Baik, teman-teman, seperti yang kita ketahui, di era teknologi seperti sekarang ini tengah viral dan semakin berkembang penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, gimana sih cara kita untuk menggunakan ChatGPT? Yang pertama, yakni dengan mengunjungi link ChatGPT. Yang pertama ada kalimat imperatif, yang berarti di PPT kita itu ada yang masukkan kalimat pertanyaan. Demikian petunjuk penggunaan ChatGPT yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah ChatGPT ini sangat berguna bagi semua orang yang dapat diakses dengan cara yang mudah hanya dengan seperti mengirim pesan kepada chatbot. Dan demikian kesimpulan dari saya. Ada yang ingin menanggapi? Silakan, ya, Selin. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya yang cukup bagus ini. Kalau saya boleh kasih nilai 1 sampai 10, saya akan kasih nilai 9,5 karena emang presentasinya bagus dan menjelaskan secara rinci. Secara teks kan Bu Feli sudah ngoreksi tadi waktu kalian membuat kerangka. Jadi sudah lengkap strukturnya, semuanya punya judul, punya pernyataan umum, punya langkah-langkah, punya kesimpulan, bahkan menemukan kaidah kebahasaannya. Tinggal penyajiannya. Nasnya jelas, runtuh, disertai penjelasan, skornya 40. Kalau strukturnya tadi lengkap 30 maksimalnya, diksinya tepat itu 30. Nilainya dapat 100. Nilai ini diambil dari skor yang didapatkan, dibagi skor maksimal 100 dan dikalikan 100. Kita kan tadi keterampilan berbicara yang kita tonjolkan dari diskusi, presentasi, dan juga penilaian dari Bu Feli. Rubriknya adalah semacam ini. Kalau sistematika materinya itu runtut, skornya 10, diksinya bagus 10, intonasinya 10 itu tepat dan jelas. Dan saya lihat tadi perkembangan kalian dibandingkan presentasi yang sebelumnya hanya beberapa anak saja yang presentasi, sedangkan ini tadi semuanya diksi pelafalannya sudah oke. Bahkan kalian mempresentasikannya tidak hanya membaca. Sehingga saya bisa isi di sini skornya bisa 10 semuanya mulai dari kelompok 1, 2, 3 maupun 4. Total skornya adalah 50 dan nilainya adalah 100. Tahunnya dapat 100. Di keterampilan presentasinya juga demikian. Untuk yang sikap teman sebaya, ada yang mau menyampaikan? Baik, ini adalah penilaian sikap untuk Radityo. Radityo bisa mengatur dan memanage kita sebagai anggota dan dapat membagi tugasnya dengan baik. Selain itu, Radityo juga dapat menyampaikan materi dengan baik dan runtut sesuai diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya. Penilaian kita tadi sudah terimplementasikan semua ya. Dan kita katakan semua siswa pada pertemuan hari ini untuk mengembangkan teks prosedur dikatakan tuntas dan lulus untuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Selamat buat kalian, kita lakukan refleksi. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini mengembangkan teks prosedur? Halila, silakanlah. Jadi dengan metode cooperative learning itu kita juga bisa lebih belajar untuk melatih soft skill kita yaitu teamwork. Nah juga dengan belajar cara membuat teks prosedur kita juga lebih tahu gimana sih cara membuat prosedur yang benar dengan langkah-langkah yang benar dan kerangka yang benar. Kesan yang kalian dapatkan pada pembelajaran khususnya pada hari ini, kesannya bisa positif bisa negatif. Dewi Koni. Izin berpendapat Bu mengenai pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kita lakukan hari ini. Menurut saya kesan yang saya dapatkan itu lebih menyenangkan karena kan biasanya tuh pembelajaran bahasa Indonesia dikemas dengan lebih serius, lebih terpaku pada ini loh kaidah kebahasaannya seperti ini dan strukturnya seperti ini. Tapi ternyata pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa dikemas dengan lebih menyenangkan dan interaktif, dan Bu Feli juga mengemasnya itu dengan menyenangkan gitu Bu, ramah, terus menerima masukan dari kita semua, pertanyaan yang kita ajukan itu bisa dijawab dengan baik gitu. Terima kasih Bu. Karena dari kelas ini tadi tidak ada yang mengikuti remedial dan semuanya bisa lanjut ke pengayaan, artinya kalian bisa mengembangkan teks prosedur ini menggunakan media yang berbeda, tidak harus Canva atau PPT. Dari Bu Feli, itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin berdoa pada pertemuan ini? Radit lagi ya, Bu Feli itu menyiapkan bintang apresiasi buat kalian pada metode cooperative learning itu ada pemberian apresiasi. Bintangnya 4 buat kalian semua, kenapa? Karena yang 5 itu cuma buat Grab dan GoFood saja. Yang bintang besar ternyata buat semuanya, saya tidak memilih, kemampuan kalian untuk berbicara di depan umum juga sudah oke, sehingga kita semuanya dapat spread of stars. Terima kasih dari pembelajaran hari ini, dari Bu Feli, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.